buat apa panjang-panjangin penis sampai 15 cm, toh malah nggak kena juga. Nah, tungguin deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat dalam lindungan Allah diberikan kesehatan yang sempurna, rezeki yang lapang, keluarga yang harmonis, kebahagiaan yang tidak pernah putus. Saya doakan pula segala doa dan cita-cita sahabatku semua segera Allah kabulkan dalam waktu dekat. Amin ya robbal alamin. Siap untuk lanjut? Yuk, simak. Kebanyakan laki-laki sangat-sangat terokupasi, wah penisnya harus gede, harus panjang. Padahal dari liang vagina untuk ke G-spot itu hanya sekitar 7 sampai sekitar 12 cm. Pertama-tama yang namanya orgasme pada baik pada laki-laki ataupun perempuan adalah merupakan bagian dari puncak kepuasan gitu ya. Sebenarnya dalam hubungan seksual kita itu mengenal dua istilah dalam seksologi, yaitu pleasure dan satisfaction. Sementara satisfaction adalah kepuasan, pleasure itu adalah kenikmatan gitu ya. Kenikmatan itu sangat-sangat fisikal banget gitu, berhubungan dengan berapa banyak orgasmenya, berapa banyak sih lamanya, durasinya, and so on and so forth. Tapi kalau misalnya kita ngomong tentang satisfaction, kepuasan, itu kita benar-benar mengarah pada kebahagiaan setelah itunya. Jadi satisfaction bisa diraih dengan ataupun tanpa orgasme. Sementara kalau kita ngomong tentang pleasure, most likely itu ada hubungannya dengan si orgasmenya ini. Orgasme pada laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu ya. Kalau pada laki-laki, orgasme sering ditandai dengan adanya ejakulasi. Tapi sebenarnya orgasme bisa terjadi pada laki-laki dengan ataupun tanpa ejakulasi. Nah, seringkali makanya laki-laki bilang udah keluar belum gitu ya. Kalau laki-laki keluar karena ejakulasi itu mengeluarkan sperma, ya, air mani dan sebagainya, itu wajar. Tapi perempuan itu nggak keluar. Kalau buat perempuan itu udah dapat atau belum. Pada perempuan, dia merasakan orgasme dengan terjadinya vagina spasm, atau ini misalnya anggap aja ini adalah liang vagina ya gitu. Dan itu terjadinya misalnya remasan. Remasan itu adalah vagina spasm. Asal dari vagina spasm pada orgasme perempuan itu didapatkan dari G-spot dengan rangsangan yang ada di G-spot, yaitu ada di dalam liang vagina. Itu adalah titik-titik ya yang berkumpul di satu tempat yang akan membuat kepuasan tersendiri pada perempuan. Nah, sementara di satu lagi ada yang namanya kita sebut sebagai klitoris ya. Klitoris itu ada di luar, mudah disentuh, dan dari situlah bisa terjadi orgasm atau terjadinya vagina spasm. Tanda-tanda orgasme pada perempuan, ada yang sampai urat-urat syarafnya itu sampai keluar-keluar, ada yang puting susunya sampai mengeras, ada yang enggak. Dia akan berdiri bulu kuduknya merinding di lengan, di leher, atau ada beberapa yang di bagian paha misalnya gitu. Jadi itu ada beberapa tanda, tapi tanda yang paling utama terjadinya orgasme pada perempuan adalah remasan di dalam vagina. Yuk, kita lanjut berikutnya yang mungkin akan mengejutkan kamu. Pada perempuan ada dua macam orgasme, yaitu multiple orgasme dan serial orgasm. Tapi serial orgasm biasanya terjadi dalam hitungan detik. Gregetnya, nyetrumnya seperti di dunia fantasi kalau ada yang naik ke halilintar. Kira-kira kalau dianalogikan rasanya seperti itu ya namanya orgasme. Nah, kalau multiple orgasm itu biasanya jaraknya beberapa menit. Itu misalnya dalam sesi bercinta, kalau sesi bercintanya 15 menit, bisa terjadi 1 kali, 2 kali, atau 3 kali misalnya. Itu adalah multiple orgasm. Dan ini benar-benar bisa bikin kamu terkesima. Mari kita lanjutkan. 60% perempuan di dunia ini belum pernah merasakan orgasme pertamanya. Itu penelitian 2016 dan masih berlaku sampai saat ini nih. Tapi pada dasarnya banyak orang yang terlalu fokus terhadap rangsangan yang ada di G-spotnya gitu ya. G-spot itu kan bener-bener bisa dirangsang kalau dua-duanya itu bisa nyari titiknya gitu ya. Dan penis harus keras. Dan kebanyakan laki-laki sangat-sangat terokupasi, wah penisnya harus gede, harus panjang. Padahal dari liang vagina untuk ke G-spot itu hanya sekitar 7 sampai sekitar 12 cm. Jadi buat apa panjang-panjangin penis sampai 15 cm, toh malah nggak kena juga gitu kan ya.
Dan makanya kenapa pada saat lagi pemanasan, banyak saya sering menyarankan pasangan untuk melakukan fingering. Dan kalau misalnya demi keamanan bersama, tangannya juga dibungkus pakai kondom juga nggak apa-apa kok gitu. Lalu berikan rangsangan di sekitar G-spotnya. Dan ada beberapa bahkan sex toys yang ada G-spot targeted vibrator. Itu lumayan banget ngebantu untuk mencari dan merasakan titik G-spotnya. Tapi sebenarnya yang paling susah dan sering neglect, dicuekin itu adalah klitoris. Sebenarnya kan itu di luar, terpapar dan bisa disentuh. Cobalah untuk mengeksplorasi, untuk saling bermasturbasi berdua dan mengetahui titik-titik rangsang yang ada di dalam tubuh kamu dan pasangan. Cari zona erotis kamu. Apakah kamu enaknya di kupingnya seperti apa? Cari tahu apakah Anda sukanya di leher, tulang belikat, ya di dada, di sekitar payudara, ketiak tangan, gitu ya, mungkin perut, paha bagian dalam, itu ya, paha bagian luar, betis, kaki, jempol. Apapun itu, kamu mesti mencari zona erotis kamu. Dan di sana kamu harus bisa ya dengan tangan kamu sendiri atau dengan sex toys. Banyak sekali kan ya love instrument yang bisa kamu gunakan untuk merangsang G-spot kamu dan merangsang klitoris kamu. Kamu harus tahu dulu rasanya. Tapi love instrument bukan pengganti dari suami, ya. Jangan sampai melakukan masturbasinya karena suamiku lagi jauh, aku mau masturbasi aja deh. Anda akan desperate, ya, itu akan terjadi masturbasi yang buruk sekali. Artinya akan membuat Anda merasa jadi orang yang tidak berharga. Tapi gunakanlah masturbasi untuk mengeksplor tubuh dan seksualitas kamu sehingga kamu mudah mendapatkan orgasme. Tapi bermasturbasilah dengan sehat, yaitu bermasturbasi tanpa pornografi, ya. Gunakan fantasi seksual kamu, cari di mana titik-titik rangsangan yang akan membuat kamu sangat-sangat terang. Dan ini benar-benar bikin kamu penasaran. Mari kita lanjutkan. Cobalah untuk merangsang perempuan jauh sebelum diranjang. Kebanyakan laki-laki usahanya udah mulai diranjang, gitu ya. Justru sebelum dia mau pulang ke rumah supaya landasan siap, ya kan, dia harus membangun mood pasangannya itu dari pagi hari. Ketika dia berencana, misalnya akan bercinta, membangun mood itu jauh sebelum diranjang. Ketika diranjang, pekerjaan Anda akan relatif lebih mudah, gitu ya. Jadi nggak juga ngantuk tiba-tiba. Kelamaan memberikan pemanasan malah jadi nggak langsung ke intinya. Nah, buat para laki-laki yang bisa dengan melakukan ini, gitu ya, ini akan lebih mudah membuat si perempuannya in the mood for sex dan akhirnya dia bereaksi positif, ya kan, terhadap rangsangan-rangsangan yang kamu berikan, terkoneksi secara seksual, terkoneksi secara emosi dan secara romantik, dan akhirnya bisa mendapatkan kualitas-kualitas orgasme yang luar biasa.